Tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Sesungguhnya kami seperti debu, tetapi Kau mau jadi manusia, berkorban segala-galanya demi keselamatan kami Tuhan. Layaklah pujian, kemasyuran, keagungan, kemuliaan, dan ketaatan senantiasa terangkat melalui hidup ini bagi Engkau ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu supaya kami bangga menjadi milik-Mu. Itu bukan sekedar nyanyian, tapi kelihatan dari sikap hidup yang taat kepada kebenaran firman-Mu. Karena ketaatanlah itu menunjukkan Kaulah segalanya bagi kami. Ketaatanlah yang menunjukkan kami bangga kepada Engkau. Untuk itu Roh Kudus, lembutkan hati kami. Jangan ada masa lalu kami, konsep nilai kami, tujuan hidup kami. Jangan sampai mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah, karena itu mustahil. Tetapi kami yang berubah dan buat setiap kami tidak terkecuali suka berubah. Sehingga kami pulang, kami menikmati ibadah sejati, yaitu sangat beda dibandingkan ketika kami tiba. Senangkanlah hatimu Tuhan. Sebab semua ini kami memohon dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bangga enggak dimiliki Yesus? Jadi jangan bangga karena harta lah. Karena enggak percaya Yesus pun bisa kaya enggak? Bisa. Jangan bangga karena cantik. Jujur ibu-ibu, ada enggak orang agama lain lebih cantik dari Anda? Tumben jujur. Jangan bangga dari itu semua. Tapi banggalah kita masih dimiliki Yesus. Firman hari ini kelihatannya sederhana, tapi dalam sekali artinya. Mari kita buka Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat 5. Kelihatannya sederhana, tapi saking sederhananya banyak orang lupa. Dan penulis Daud juga sempat lupa. Murid-murid Yesus juga sempat lupa. Mazmur 32 ayat 1 sampai 5, saya baca ayat yang ganjil, ibu-ibu baca ayat yang genap. Adapun ayat terakhir bacaan kita hari ini ayat 5, kita bersama-sama dengan catatan perhatikan baik-baik kebenaran yang kita baca. Yang dapat dan mengerti instruksinya, katakan amin. Di bawah judul perikop tentang apa? Kalau di layar nggak ada. Makanya saran saya bawa Alkitab. Kecuali Alkitab Anda segede hotel. Apa judul perikopnya? Yes. Kalau ada kebahagiaan tandingan daripada selain diampuni dosa, Anda nggak kenal Yesus. Jangan lebih bahagia kanker sembuh daripada diampuni dosanya. Gak ada amin. Amin berikutnya itu latah, nggak spontan. Jangan lebih bangga, jangan lebih bahagia sakit sembuh daripada dosa diampuni. Ngawur Kristen seperti itu. Nyambung nggak? Ya nyambung lah. Orang Anda yang saya maksud. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Lanjut. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Kita sama-sama, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata,
Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Katakan amin. Tema kita syukur sejati. Ulangi apa temanya? Ini tema sangat berbobot. Kenapa berbobot? Karena menentukan. Ulangi, kenapa? Sakit sembuh tidak menentukan. Punya mobil bagus, tas mewah tidak menentukan. Wajah cantik tidak menentukan. Jangan norak lah. Nggak menentukan sama sekali. Maafkan saya. Ada nggak orang sakit sembuh masuk neraka? Ada. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab dong, berapa yang sembuh? Kok ada yang bilang 1? Kok ini aja korupsi? 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Berapa yang sembuh? Semua. Ojo kususu nggih. Alon-alon asal kelakon nggih. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Why? Karena pertama, dengar baik-baik. Pertama, Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Catat dong baik-baik. Kalau Anda sakit dia akan sembuh, Anda yang sukacita, Tuhan belum. Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Jangan pura-pura nggak dengar. Kalau Tuhan meletakkan sukacitanya di kesembuhan, konsisten dong. 10 sembuh, 10-10-nya Tuhan sukacita dong. Kenyataan kan kagak. Yang berikutnya, yang 1 bertobat, yang 9 sembuh gak? Bertobat gak? Kemana dia? Ke neraka. Kalau gak percaya Anda, matilah nanti malam, intiplah. Karena rata-rata orang mati dulu baru insaf, expire, kedaluarsa. Makanya bersyukurlah sebelum mati dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan mati agak beres hidup kita ini. Sakit sembuh itu membereskan fisik, bukan membereskan hidup. Kalau sembuh terus kita bertobat, itu membereskan hidup. Kayaknya gak rela aja. Sakit sembuh itu membereskan fisik, bukan hidup. Bertobat itu membereskan hidup. Si pemarah jadi lemah lembut itu membereskan hidup. Yang sombong jadi rendah hati itu membereskan hidup. Itu penting. Karena tidak sedikit orang sakit sembuh tapi nggak bertobat. Kayaknya ada orangnya di sini. Oh enggak ya. Ini penting sekali. Makin berbobot tema ini karena ini menentukan. Makin berbobot. Lihat ayat 1, tampilkan ayat 1 operator. Siapa dipakai Tuhan menulis ayat ini? Kenapa bukan Musa? Kenapa bukan Abraham? Kenapa bukan Nuh? Kenapa bukan Yesaya? Kenapa bukan Daniel? Kenapa bukan Paulus? Catat baik-baik. Karena segala sesuatu yang dianggap dunia ini bahagia, padahal bukan, ada pada Daud. Segala sesuatu yang dikejar manusia untuk bahagia, ada pada Daud. Tidak ada pada Nuh. Tidak ada pada Abraham, tidak ada pada Musa, enggak ada pada Paulus. Ada pada Daud. Pertama, dunia ini menganggap hebat enggak kalau kaya? Iya. Daud kaya enggak? Enggak. Dia super kaya, bukan kaya. Ya Tuhan, dikasih tahu melawan. Bukan kaya, super kaya. Menurut antropologi Kristen diteliti, belum ada manusia sebelum Daud dan sesudah Daud sekaya Daud. Menurut penelitian antropologi Kristen, dia punya kekayaan 1/5 bumi. Orang terkaya sekarang, contoh Elon Musk atau siapapun namanya, gak punya kekayaan 1/5 kota New York, gak punya. Dia 1/5 bumi. Ketika dosen teologi bilang, Pak Ridwan salah Pak Ridwan. Ada apa itu? Salomo lebih kaya daripada Daud. Ya teliti dalam dong. Maksudnya apa?
90% kekayaan Salomo diwariskan oleh Daud. Jangan pura-pura nggak nyambung. 90% dari Daud. Kerajaan Salomo dari siapa? Daud kerajaannya dari bapaknya nggak dari Isai? Kagak. Isai nggak ada mewariskan sesuatu kepada Daud. Kalau Anda baca, orang tua Daud menolak Daud. Kalau Anda teliti membaca, salah satu tulisan Daud apa? Sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku. Karena ada kasus. Yang kedua apa? Ketika Allah menyuruh Samuel untuk mengurapi anak Isai jadi raja, sedikit pun Isai nggak pernah nyodorkan Daud. Disodorkan dari yang paling gede semua yang disodorkan. Loh, hanya ini? Iya, hanya ini. Ah, masa sih? Emang nggak ada lagi? Nggak rela dia. Ada sih lagi ngebalakan domba. Loh, yang lain kau panggil, kenapa dia nggak kau panggil? Ini penting. Daud itu kaya sekali. Tapi Daud tidak pernah mengalamatkan apa? Berbahagialah orang yang kaya. Enggak. Maafkan saya. Seringkali kekayaan justru menghilangkan kebahagiaan. Survei membuktikan. Lebih tinggi angka perceraian di kalangan orang kaya daripada orang sederhana. Jangan pura-pura nggak nyambung. Lebih tinggi orang kaya mengalami penyakit parah daripada orang sederhana. Namanya cancer, stroke, jantung lebih banyak di kalangan orang kaya daripada orang sederhana. Orang sederhana paling penyakitnya apa? Korengan, bisul, pano, paling gitu. Nyambung gak sih? Ya pastilah nyambung. Orang miskin lebih banyak jalan kaki daripada naik mobil. Ya sehat lah. Anda kalau nggak sering jalan itu turut berduka cita lah. Bahkan Tuhan berkata orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Itu bukan kebetulan loh. Karena orang kaya nyaman secara fisik. Sehingga kebutuhan dia akan pertolongan Tuhan makin tipis. Ya. Makanya kalau kaya itu tujuan, blunder. Akan menyesatkan. Tapi kalau kekayaan itu dampak, beda tujuan dengan dampak. Kalau dampak, kekayaannya itu bukan dipegang sendiri. Kekayaannya itu dipakai untuk bagaimana makin banyak orang diberkati. Makanya ketika saya khotbah di satu gereja besar, seorang pendeta bilang, panggil saya bang. Bang, lihat dong istri saya. Kenapa? Lihat mukanya cerah. Ya kenapa? Nggak tahu saya kenapa. Lihat tasnya. Kenapa tasnya? Loh, abang nggak tahu harganya? Ya Tuhan, mana pernah saya tahu? Nggak pernah saya jual beli tas. Gimana saya tahu harganya? Aduh, kenapa? Anda tahu apa yang disebut dia dengan bangga? Tasnya harganya 934 juta. Saya lihat dia pendeta deh. Saya sekali-sekali bodoh bolehlah. Tapi yang terlalu sempurna bodoh Anda. Kok berani banget menggunakan berkat Tuhan 934 juta untuk tas yang hanya gunanya untuk apa? Untuk handphone istri, dompet, untuk lipstick. Padahal 934 juta tahu nggak Anda? Saya bisa bangun gereja di daerah 10 buah yang isinya jiwa-jiwa. Nah, ini namanya orang tujuan bangga dengan itu kan rusak. Ya. Ketika mau penyembahan disuruh berdiri, biasanya penyembahan tutup mata. Worship leader bilang apa? Hati-hati barang berharga. Karena di gereja juga ada copet loh. Tahu nggak orang yang paling takut? Yang punya barang berharga yang mahal. Ketika penyembahan dia pegang tasnya. 934 juta loh. Dia pegang. Terus dipilih lagu sama WL apa? Ku tak membawa wajah. Lagu lo dengan sikap lu bohong. Ku tinggal semua. Lu gak tinggal, lu banggakan itu. Kalau ada sini yang suka tas-tas mahal, tolong bertobatlah Anda. Gak apa-apa, habis ini Anda gak undang saya khotbah lagi, gak apa-apa lah. Khotbah itu harus kebenaran loh. Bukan mengenakkan telinga loh. Katakan amin. Iya. Makanya sama orang kaya saya keras sekali khotbahnya.
Kenapa? Saya nggak tertarik dengan uangnya. Sama orang kaya saya keras. Karena uang itu bukan nilai. Ada nggak orang kaya sombong? Ada loh. Banyak loh. Sama orang kaya saya keras khotbahnya. Karena saya sayang jiwanya supaya jangan binasa. Tapi jujur, ada nggak orang miskin sombong? Masalahnya ada juga loh. Susah, sempurna banget orang ini. Makanya sama orang kaya saya keras khotbahnya, sama orang miskin lebih keras lagi khotbah saya. Supaya jangan sempurna penderitaannya. Sorry ya, kalau kaya sama miskin masuk neraka agak mending orang kaya loh. Di mana mendingnya? Sebelum masuk neraka agak enak sedikit di bumi. Kalau orang miskin masuk neraka, di bumi lu menderita. Masuk neraka kok berseri penderitaannya. Artinya gereja jangan lemah sama orang kaya, jangan terlalu kasihan sama orang miskin sampai nggak berani tegur dosanya. Ini penting. Kayaknya ngelawan muka Anda. Ayo, ini penting sekali loh. Karena kegagalan gereja terlalu berlebihan memberikan hormat sama orang kaya, sehingga orang kaya seringkali menguasai gereja. Kan bahaya. Daud itu sangat kaya. Tetapi dia tidak menyatakan syukur sejatinya kepada kekayaan. Syukur sejatinya kepada pengampunan. Ini penting sekali. Apalagi yang dicari manusia, dia merasa bernilai. Populer. Apa ulangi? Ada jemaat saya bilang, puji Tuhan Pak Pendeta. Apa ini kok sukacita banget. Calon menantu saya artis terkenal. Puji Tuhan. Tapi itu gak jamin namanya dicantum dalam kerajaan surga. Banyak artis masuk neraka loh. Halo. Bersyukurlah kalau menantu Anda artis silakan. Tapi itu jangan nilai. Karena gak bisa artis otomatis dapat tiket masuk surga, nggak bisa. Kalau diampuni dosanya, pasti masuk surga. Karena itu menentukan. Daud itu sangat populer. Kalau Anda teliti, menurut penelitian, nama Daud dengan segala versinya paling banyak di bumi. Kalangan orang Yahudi, Israel paling suka nama Daud. Apalagi Kristen. Di Eropa, di Amerika, di Afrika Selatan, Australia banyak sekali nama David. David. Termasuk agama sebelah. Nama Daud itu kebanggaan. Nama saya Ridwan sedikit. Jangan gitu ketawanya nyakitin. Lebih banyak nama suami ibu Timothy. Itu lebih banyak daripada Ridwan. Halo. Dia sangat populer. Tapi dia tidak pernah berkata berbahagialah orang yang populer. Karena itu bukan nilai. Firman Tuhan absolut benar. Apalagi yang orang bilang nilai. Bahagia, bersyukur. Dapat jabatan tinggi. Puji Tuhan Pak Ridwan, anak saya bupati. Puji Tuhan. Tapi bupati pun bisa masuk neraka kalau dosanya gak diampuni. Ada pendeta ngomong sama saya, Pak Ridwan puji Tuhan loh. Luar biasa. Apa yang luar biasa? Tahu nggak Pak Ridwan yang pemenang presiden sekarang? Kenapa? Saya sangat kenal sama dia. Puji Tuhan. Tapi malang nasibmu. Apa? Tuhan bilang kalau ada satu orang akan kuhukum mati, kau nggak memberitakan Injil kepada dia, nyawanya utangmu, tanggunganmu. Kalau kau nggak sempat ngabarkan kebenaran kepada orang itu, utangmu dia. Jangan bangga punya teman menteri, punya teman presiden, kalau akhirnya ke neraka juga. Halo. Alkitab itu membenahi tata nilai yang benar. Ada nggak presiden masuk neraka? Ada lah. Makanya presiden pun bukan nilai. Halo, Daud tinggi nggak jabatannya? Tahu nggak apa jabatannya? Terlalu polos orang itu. Gembala. Apa jabatannya? Raja menurut orang Israel.
Menurut bangsa-bangsa lain, dia raja para raja. Karena raja-raja bangsa lain rutin memberikan upeti menyatakan penundukan kepada Daud. Walaupun statusnya raja, tetap memberikan upeti kepada Daud. Dia raja para raja. Dia tidak meletakkan berbagai orang yang jabatnya tertinggi. Waktu Kapolri sekarang jadi Kapolda Banten, saya bilang hati-hati kamu ya, itu bukan nilai. Kemudian di Kabareskrim, kemudian di Kabar, puji Tuhan, tapi jadi berkat. Bukan jabatannya nilai, fungsinya nilai. Makanya nilai itu jangan diharga. Mana lebih mahal, televisi atau keset? Televisi kan? Tapi malanglah nasibmu kalau di rumahmu ada 10 televisi, nggak ada keset. Malang banget loh. Nyambung nggak? Yang wajar lebih banyak keset atau televisi di rumah? Keset lah lebih banyak karena bicara fungsi. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Harga itu bukan nilai, fungsi nilai. Saya lebih suka anak saya camat tapi bisa menata kota daripada anak saya gubernur hanya bisa menata kata. Nah iyalah. Aku tahu Anda enggaknya. Fungsi, ulangi apa? Jabatan tinggi itu bukan nilai. Karena ada presiden juga penjahat, ada presiden korupsi, ada presiden pembunuh, ada. Jadi jangan nilai, Daud itu tinggi sekali jabatannya. Tetapi dia tidak berkata berbahagialah orang jabatannya tinggi. Tidak. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Apalagi, saya persingkat. Pengakuan-pengakuan. Apa? Kenapa ada Indonesia Idol? Kenapa ada American Idol? Kenapa ada Miss World? Kenapa ada Piala Dunia Sepak Bola? Piala Dunia Bulu Tangkis. Kenapa ada Olimpiade Matematika? Karena cari pengakuan. Ada suami istri bilang, puji Tuhan Pak Ridwan, anak saya menang Olimpiade Matematika tingkat nasional. Puji Tuhan. Tapi itu gak jaminan kebahagiaan sejati. Saya kenal ada orang di satu negara, pinter banget dia matematika dan fisika. Tetapi tidak imun dia terhadap stres. Sedihnya dia mati bunuh diri. Pintar pun bisa bunuh diri. Kalau orang dosanya diampuni mengerti dia, gak mungkin dia bunuh diri. Karena dengan pengorbanan Yesus kepada jiwa kita, dia mau mati bagi kita, kita sadar berharga banget rupanya jiwa kita ini. Sampai Yesus mau mati menggantikan aku. Gak mungkin bunuh diri. Kalau ada orang Kristen bunuh diri, orang itu gak ngerti pengampunan dosa. Daud penuh sekali dengan pengakuan-pengakuan ibu-ibu. Sebelum dia jadi raja, sudah diakui bangsa Israel yang membuat Saul marah. Ngiri dia. Karena bangsa Israel menaikkan lagu apa? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, lanjut. Tetapi Daud. Tahu laksa enggak? Bukan makanan, aduh. Lapar, enggak sarapan tadi ya? Bukan makanan. Ya Tuhan, lapar ya? Saya juga lapar loh. Itu puluhan ribu. Ampunilah mereka. Setelah dia jadi raja, penuh pengakuan sampai raja-raja lain rutin memberikan upeti kepada dia. Setelah dia mati, jauh 100 tahun setelah dia mati, tetap penuh pengakuan. Anda baca Alkitab jauh setelah Daud mati. Hosea takut akan Hizkia takut akan Tuhan, tapi tidak sesaleh nenek moyangnya Daud. Selalu mengacu ke Daud. Yosia menghancurkan patung-patung ibu mertuanya, tapi tidak sesaleh nenek moyangnya Daud. Selalu mengacu ke Daud. Penuh pengakuan. Bahkan sampai detik ini orang Israel punya bendera lambangnya bintang apa? Bintang Daud. Sedikit pun mereka gak niat ganti jadi bintang 7. Bintang Daud. Penuh pengakuan loh dia. Gak ada bendera bintang Musa. Bintang Daud. Ketawa.
Bahkan ketika Anda buka perjanjian baru, lebih kurang 600-700 tahun setelah Daud, Matius, lahir Yesus Kristus. Disebut Kristus anak. Kenapa bukan anak Ucup? Kan bapaknya Yusuf, orang Betawi bilang Ucup. Anak Daud. Sehingga ada lagu Natal apa? Kristus anak Ucup. Anak Daud. Bukan anak Ucup, anak Daud. Halo, saya sedih ya. Ada pendeta merasa berhebat karena pendeta terkenal. Halo, pendeta terkenal pun bisa masuk neraka loh. Karena terkenal gak jaminan dosanya diampuni. Halo, dosa diampuni itu penentu. Jangan pernah nikmati pendeta terkenal. Gak ada hebatnya terkenal. Tahun 90-an awal, saya habis pelayanan seharian, saya pulang. Saya ditelepon beberapa pendeta. Pak Rituan ada di mana? Siapa nih? Ini, oh kenapa? Mau pulang. Loh jangan pulang dong Pak Rituan. Loh kenapa? Ini pendeta-pendeta kelas atas lagi duduk di kelas atas. Ada orang hamba Tuhan kelas atas, bingung saya. Enggak, saya kelas keset saya bilang. Ayolah. Tahu nggak fungsi keset? Untuk diapain? Debu kan? Terus kesetnya tulisannya apa? Welcome. Gitu aja lah. Kelas keset lah. Sampai mati gak usah kelas atas lah. Ada apa Kristen ini? Kok cari pengakuan? Tuhan akui gak kita anaknya? Itu masalahnya. Kalau kau pendeta tapi gak diakui Tuhan lagi selesai. Ketika saya KKR 5 orang pendeta KKR di Manado. Terus pendeta telepon saya, Pak Rituan, Bapak ikut pembicarakan di Manado? Iya, kenapa? Mereka gak kenal kita ya? Loh, ya kenal dong, makanya kita diundang. Kalau gak kenal kita gak diundang dong. Kalau mereka kenal, kenapa? Diberikan kita tiket Lion. Kenapa merasa terganggu ya? Halo. Saya bilang, saya bukan Lion. Nah, pilih kasih. Bapak Garuda ya? Enggak. Bapak apa? Lion. Lebih rendah dari Lion. Lion. Kan kalau bahasa Inggris kan pasti lebih berharga kan? Mana lebih mahal? Hot coffee atau kopi panas? Mahal hot coffee loh. Mana lebih mahal? Cappuccino atau kopi susu? Cappuccino loh. Karena bahasa asing. Kau Lion, aku Lion. Ada apa Kristen ini? Kok kita letakkan nilai di situ semua? Tahun ini saya 44 tahun jadi hamba Tuhan. Emas saya cuma satu ini dong. Saya nggak tertarik dengan barang-barang. Kenapa? Ini kan kita tinggalkan. Kalau Anda lihat istri saya, mana pakai perhiasan? Si homilin manusia langka itu. Kok ketawa kalian begitu sih? Tas istri saya asli. Karena suaminya juga asli. Enggak KW-KW. Merek Elizabeth buatan Bandung. Yang penting asli. Karena berkat-berkat itu lebih banyak kami fungsikan untuk apa? Banyak anak rohani kami di pedalaman. Yang pendapatan per bulannya ada 85.000, 120.000. Karena jemaatnya bawa kelapa persembahan. Bawa singkong. Terus enak-enak kita menggunakan harta itu untuk hal-hal yang penampilan yang gak kita bawa nanti ke surga. Gak tertarik saya. Karena saya mengerti Yesus mati bagi saya. Jangan lagi tambahkan nilai daripada nilai kasih Kristus. Apa Mazmur 23? Tuhan adalah gembalaku. Lanjut. Ampunilah mereka Tuhan. Bukan itu terjemahannya. Tapi karena bahasa Indonesia kurang pintar menerjemahkan, akhirnya itu takkan kekurangan aku. Bukan itu. Ada nggak bahasa Inggris di dalam layar? Di dalam komputer? Coba tampilkan. Kalau bisa King James Version. Ini terjemahannya bagus. Tuhan adalah gembalaku. Aku nggak perlu apa-apa lagi. Itu bahasa aslinya. Kenapa? Tuhan sudah membuat aku terpesona. Yang lain nggak bisa membuat aku terpesona lagi. Kalau ada tandingan terpesona dari Tuhan, yaitu perhiasan, tas yang mahal, kan Anda menghina Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku nggak perlu apa-apa lagi. Itu bahasa aslinya. Tuhan cukup bagiku. Sehingga Daud bilang apa?
Silakan, kerajaanku kau ambil silah. Semuanya kau ambil, silakan. Nyawaku pun boleh kau ambil. Tapi satu yang jangan, apa itu? Jangan rohmu undur daripadaku. Kau Tuhan gembalaku. Aku gak perlu apa-apa lagi. Ini kan keren sekali. Kenapa orang capek gak capek, ngantuk gak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap bangun pagi baca Alkitab. Tuhanlah gembalaku, aku gak perlu apa-apa lagi. Kenapa ada orang Kristen malas baca Alkitab? Gak ngerti dia Mazmur 23. Yang malas baca Alkitab tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa loh. Jangan lihat rohani orang waktu khotbah. Jangan lihat rohani orang ketika penyembahan bahasa roh. Nubuat itu bukan representatif rohani. Lihatlah rohani orang dalam kelakuan sehari-hari. Ya. Susah. Capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk nggak sibuk, konflik tidak konflik sama keluarga sama suami. Tetap bangun pagi lah baca Alkitab. Katakan amin. Tepuk tangan. Itu membuat kita apa? Kami bangga. Jangan nyanyi itu kalau kau malas baca Alkitab. Karena itu lip service. Lama-lama itu mengejek Tuhan. Di mana bangganya kau? Bangun pagi aja kau nggak baca Alkitab. Malas baca Alkitab. Tapi nyanyi apa? Hidup ini adalah kesempatan. Langsung malaikat kasih backsound tuh. Kesempatan ngorok. Alah. Orang bisa kita bohongi loh. Tuhan nggak bisa kita bohongi. Makanya saya berani katakan bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Karena Anda bukan anak murahan. Anda bukan anak gampangan. Tetapi Anda anak pilihan. Walaupun konsekuensi anak pilihan. Ditegur dosa kita. Dibongkar kemunafikan kita. Supaya diperbaiki kelakuan kita. Yes. Daud ini dimulai ayat 1 lagi. Ini nih. The Lord is my shepherd. I shall not want. Aku gak perlu apa-apa lagi. Itu bahasa asli. I shall not want. Kenapa diterjemahkan Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan. Akhirnya ada yang khotbah apa? Percayalah ikuti nggak kekurangan. Yang gak punya mobil dapat mobil. Kenapa ke situ khotbahnya? Ada apa? Karena gak ngerti firman. Aku gak perlu apa-apa lagi. Yesus cukup bagiku. Makanya Paulus dan Silas di penjara, dicambuk, disiksa, itu infeksi parah badannya. Tapi Paulus ngomong sama Silas, las, apa lus? Nyanyi nyok, nyanyi mereka. Bukan ketika keluar penjara mereka nyanyi, bukan sakit sembuh mereka nyanyi. Karena apa? Tuhanlah gembalaku, aku gak perlu apa-apa lagi. Itu keren sekali, itu membuat kita bisa setia sampai mati. Keren banget tuh. Sekarang banyak kami pendeta berlomba-lomba terkenal, berlomba-lomba kaya. Ada apa Kristen ini? Ini penting sekali loh. Karena di akhir zaman ini terlalu banyak khotbah-khotbah yang lama-lama menyakiti hati Tuhan. Tanpa disadari. Kenapa orang tidak fokus bahwa berbahagialah orang ini yang ampuni pelanggarannya. Karena banyak kebahagiaan-kebahagiaan lain yang akhirnya syukur kita gak sejati. Ini kebahagiaan sejati, sehingga syukur sejati. Tapi ada 4 lagi kebahagiaan yang membuat gak syukur sejati. Yang kedua apa? Kebahagiaan umum. Ulangi apa yang kedua? Yang ketiga, kebahagiaan semu dan menipu. Ulangi yang ketiga. Yang keempat, kebahagiaan murahan. Apa yang keempat? Yang kelima, kebahagiaan hina, bodoh dan bobrok. Kita mulai yang kelima. Kebahagiaan apa yang kelima? Sedih saya, tidak sedikit orang Kristen masih menganut ini. Lebih sedih lagi saya, ada pendeta masih menganut ini. Apa itu kebahagiaan hina, bodoh dan bobrok? Kita berbuat dosa, gak ketahuan bahagia. Hina sekali Anda. Bodoh sekali Anda. Bobrok sekali Anda.
Ada pendeta berzina nggak ketahuan, lega dia. Sedih nggak? Apa yang kau maknai tentang salib Kristus kalau begitu? Jujur ibu-ibu, mana lebih serius, kanker atau bisul? Ampuni dia Tuhan. Terlalu polos dia. Pikniknya kurang jauh dia. Halo, serius tidak serius satu masalah, lihat dari dua hal yang sederhana. Berapa hal? Pertama, akibatnya. Kedua, siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Kanker lebih serius daripada bisul karena kanker bisa mati, bisul kagak. Kanker lebih serius daripada bisul, kalau kanker minimal turun tangan 2 dokter spesialis. Kalau bisul gak usah ke dokter. Tantangin itu dokter, tantangin itu bisul. Nanti dia bengkak, kemerah-merahan, kemudian kebiru-biruan, ada matanya, meletus, sembuh, pengalaman pribadi. Gak usah ke dokter. Ayo dong, jujur, mana lebih serius, dosa atau kanker? Dosa. Sekali lagi, kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Dosa lebih serius daripada kanker. Tetapi kenapa ada ibu-ibu ditegur dosanya malah galak? Dikasih tahu kanker, nangis. Karena nggak ngerti kebenaran. Bu, ibu rupanya menginap kanker rahim stadium akhir. Nangis. Gitu ya dok, nangis. Padahal kanker nggak ada seriusnya. Tapi ditegur, bu, firman Tuhan berkata, hai istri tunduklah pada suami. Jangan ngelawan suami, nggak benar itu. Emang kenapa Pak Pendeta? Apa urusan Pak Pendeta? Galak ini orang. Yang ngelawan suami tolong lu bertobat lo. Itu dosa. Masa mati dulu baru tahu itu dosa? Itu dosa. Makanya bersyukurlah Anda tadi mau menghindar gak datang jadi datang. Supaya Tuhan tembak lu. Tapi jangan dengar firman ini Anda arahkan kepada teman yang gak datang. Aduh sayang kali lagi. Ini firman cocok sama teman gue nih. Enggak. Sama lu yang cocok. Jangan sama temen lu. Kok Tuhan tembak bisa ngeles? Gagal Tuhan. Berarti Anda lebih jago dari Tuhan. Kalau lebih jago dari Tuhan, kalau mimbar ini surga, Anda mati kelewat surganya. Saking jagonya. Ayolah. Kalau ditembak firman Tuhan bilang, lanjutkan Tuhan. Tembak lagi supaya berubah ke Tuhan. Gitu jangan bilang, disenggol sebelahnya. Tuh dengar tuh. Jangan ke sebelah. Kalau orang Jerman bilang jogal. Ini bahasa Jerman nih. Jangan. Saudara yang kekasih, suatu kali ada beberapa pendeta pernah saya konseling ketahuan berzina. Dia punya salah satu ada istri simpanannya di Makassar. Saya bilang jujur, kalau kau dari rumahnya di Jakarta, kalau kau ke Makassar, kau naik pesawat atau berenang? Naik pesawat dong Pak Ridwan. Kok Pak Ridwan tanya? Dengar bebek. Kau naik pesawat berdoa enggak? Penyertaan Tuhan. Berdoa. Untuk ketemu kuntilanak aja kau minta penyertaan Tuhan. Kalau saya Tuhan langsung saya bilang petir sambarnya orang biar gosong. Tuhan Immanuel sertai aku ke Makassar, lindungi perjalananku supaya selamat. Untuk ketemu kuntilanak bisa berani berdoa. Ciri-ciri mengujak Roh Kudus ini. Nah, ini terjadi. Ini sedang terjadi. Kalau kena kanker sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir? Apalagi dosa. Malanglah nasib Anda ibu-ibu kalau Anda berbuat dosa, Anda punya kemampuan untuk tidak ketahuan. Malanglah nasib. Ini masalahnya. Ini jarang dikhotbahkan. Halo, kalau ada orang kesurupan di lantai ini, menggelepar-gelepar, mulutnya berbusa, matanya mendelik, suaranya serem, jangan ketipu. Iblis itu bapak pembohong. Sedikit pun dia nggak niat pensiun. Kalau orang kesurupan gelepar-gelepar di lantai ini, itu kesurupan roh jahat pangkat kopral, kelas rendah tuh. Saking rendahnya langsung ketahuan, nggak pintar nyamar dia, langsung ketahuan. Ini kerasukan roh jahat langsung ketahuan karena kelas rendah. Kelas tinggi, maafkan saya, misalnya. Kelas tinggi, maafkan saya, misalnya. Saya punya istri simpanan Anda nggak tahu. Terus saya bisa khotbah. Bisa buat mujizat. Orang sakit saya doakan sembuh. Terus pendeta terkenal.
Itu kesurupan tingkat tinggi tuh. Saking tingginya, canggih sekali Anda nyamar. Iblis seperti malaikat. Yes, itu yang sedang terjadi sekarang banyak kami pendeta hamba Tuhan. Ngeri sekali. Tetap ditatap orang kita rohani, sementara kita suka berbuat dosa di belakang. Halo, jawab. Orang bisa nggak kita bohongi? Tuhan bisa nggak? Jangan Anda berbuat dosa, nggak ketahuan menikmati. Sedang dipertontonkan banyak orang Kristen seperti begitu. Ada apa Kristen ini? Sekali lagi, bersyukurlah Anda sebelum mati dengar khotbah seperti ini. Iya. Makanya kalau kena kanker sebaiknya ketahuan supaya ketolong. Apalagi dosa. Mujizat di atas kesembuhan. Perhatikan baik-baik. Mujizat di atas kesembuhan. Ketika kita berbuat dosa langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Supaya kejadian yang gak nyaman ini melatih ulang kita yang dablek ini. Bahwa kita gak pernah cocok dengan dosa. Itu keren. Contoh. Kalau ada bapak-bapak niat selingkuh. Tahu selingkuh gak? Berhubungan sama si kuntilanak. Janjian dia sama si kuntilanak depan MKG, Mall Kelapa Gading. Dia jemput, dia bawa ke puncak untuk berzina. Maafkan saya. Dia bawa ke puncak untuk berzina. Sampai di hotel yang sepi, dia ke lobi hotel, dia pesan kamar untuk berzina. Lagi pesan kamar, ketemu ibu mertuanya. Mujizat gak? Itu mujizat. Tapi banyak orang apa? Sial ketahuan. Memang lu masih kesurupan. Seharusnya bersyukur ketahuan. Sebelum kau follow up jadi dosa, ketahuan. Makanya saya ajarin banyak dosen teologi, pendeta-pendeta. Berdoalah, Tuhan, dosa itu keji. Upah dosa maut. Dosa itu keji. Sampai kau mati di kayu salib untuk dosa dan kejahatanku. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah aku jangan berbuat dosa lagi. Karena kau kirimkan Roh Kudus supaya aku hidup kudus. Dan Allah dasar di tempat kudusnya. Tolong aku jangan berbuat dosa lagi. Buka kemungkinan bukan konteks excuse. Tapi konteks proses pertumbuhan masih mungkin jatuh dalam dosa. Bukan excuse. Tolong Tuhan, kalau sampai aku berbuat dosa dalam nama Yesus, tolong langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Supaya kejadian yang gak nyaman ini melatih ulang bagi aku yang dablek ini. Bahwa aku sampai kapanpun gak pernah cocok dengan dosa. Itu keren sekali doa begitu. Lebih keren daripada Tuhan tolonglah aku punya tas Louis Vuitton. Lebih keren daripada itu. Nora. Ayolah. Khotbah-khotbah begini harus diingatkan semua kita nih. Karena banyak sekarang pendeta berbuat dosa gak ketahuan. Untung gak ketahuan. Untung. Aduh. Bahkan ada orang berbuat dosa gak ketahuan. Terima kasih Tuhan atas perlindunganmu. Terima kasih. Ya aduh. Ini kan lempar kotoran ke salib Kristus. Yang keempat. Apa itu? Syukur murahan. Karena kebagian murahan. Apa itu? Anda belanja sayur, duit Anda 10.000 warna merah kayak 100.000. Anda belanja 6.000 kembali 4.000. Tapi tukang sayur tanya karena rame, tadi duitnya berapa? Anda bilang apa? 100.000 karena mirip kan. Terus tukang sayurnya kembalikan lebih 94.000. Terus Anda bilang, puji Tuhan berkat khusus. Kenapa enggak disambar petir loh? Kalau ada kembalian lebih ya, lebih pulangin dong. Jangan punya kebagian murahan. Tapi banyak orang Kristen kelebihan apa? Bahkan maaf ya, ada orang kolektor nggak disodor ke dia, lewat. Dia seneng dia. Itu kan murahan. Nyambung nggak sih? Nyambung lah. Orang Anda yang saya maksud. Ayo. Sorry. Ada orang Batak gak nih? Angkat tangan dong Batak. Oke. Soalnya orang Batak juga ada punya kebagian murahan. Saya sama istri saya yang Tionghoa yang Toto itu. Pak Meh. Kami ke pesta orang Batak. Singkat cerita ada ibu-ibu bawa makanan-makanan tradisional Batak ya. Lapet, pohul-pohul dan sebagainya. Diserahkan. Begitu letakkan di meja, spontan kami berdua menatap ke ibu itu. Kami bilang, terima kasih Inang, terima kasih ibu. Begitu lihat, kuenya hilang. Bingung saya. Saya tatap sendiri. Tadi kan ada, apa kita ilusi? Ada kue. Kami lihat depan kami, nggak ada yang memamah biak. Berarti nggak ada makan kok hilang kuenya.
Yang ada piring kosong. Rupanya saya tanya sama mama saya, "Mah, kenapa sih cepat begitu ya?" Rasanya kami lihat kue, tapi kok nggak ada. Kau polos sekali. Kenapa, Mah? Biasanya kalau pesta begitu, kue, ibu-ibu itu udah letakkan tasnya di bawah. Di bawah permukaan meja scan mili. Pakai hitung lu mili. Begitulah, langsung masuk. Di tasnya itu ada plastik. Masuk. Lebih cepat dari Deddy Kobuser. Dan pulang bersyukur. Dapat, ya Tuhan, itu murahan. Mendingan kita nggak dapat, orang lain dapat. Kalau kita duduk 12 orang, datang kue 10 biji, kasih aja orang kita nggak dapat, kan nggak membuat kita ke neraka. Tetap ke surga. Nyambung nggak sih? Udah pasti nyambung, orang kau yang kumaksud. Ayolah, murahan sekali itu. Yang ketiga, kebahagiaan semu dan menipu tanpa sadar. Lihat ayat yang kita baca. Mazmur 32 ayat 2. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa. Tanpa sadar murid-muridnya menipu dirinya. Lukas 10 ayat 20. Baca Lukas 10 ayat 20. Sama-sama kita baca Lukas 10 ayat 20. 1, 2, iya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi, ini tanpa sadar. Petrus dan kawan-kawan diutus dua orang pelayanan. Mereka melayani, ada orang sakit sembuh, roh jahat pergi. Sakit sembuh, roh jahat pergi. Mereka balik ke Yesus, mereka cerita, luar biasa, sakit sembuh, roh jahat pergi. Tuhan bilang apa? Kamu itu sukacita semu. Loh kenapa guru? Jangan bersukacita orang sakit sembuh. Jangan bersukacita roh jahat itu takluk. Jadi gimana? Bersukacitalah, namamu masih tercantum dalam kerajaan surga. Karena banyak kami pendeta pelayan, namanya nggak tercantum lagi dalam kerajaan surga. Bagaimana cara tercantum dalam kerajaan surga? Dosa kita diampuni. Tampilkan operator Matius 7 ayat 22-23. Lihatlah, banyak pelayan gereja akhirnya binasa. Pada hari terakhir, berapa orang? Alkitab bilang banyak orang itu pasti benar. Banyak orang artinya mayoritas, bukan 50-50. Bukan minoritas. Banyak orang akan bersuka padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Karena merasa bangga bisa bernubuat. Padahal bernubuat diperlukan di gereja, tapi itu bukan nilai. Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Banyak orang kagum, ada pendeta, usir setan pergi, puji Tuhan. Tetapi itu bukan nilai. Bahkan apa yang terakhir yang seringkali dikagumi orang, mengadakan banyak mujizat. Kata banyak berarti terjadi mujizatnya. Tapi mereka ini namanya gak tercantum di kerajaan surga. Lihat ayat 23 sama-sama baca. Ayat 23, 1, 2, iya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah, namanya nggak tercantum lagi dalam kerajaan surga. Banyak pengkhotbah, banyak bernubuat, banyak orang bahasa roh, banyak orang melakukan mujizat, banyak pendeta terkenal, jemaatnya ratusan ribu dan sebagainya. Namanya nggak tercantum dalam kerajaan surga. Ini mengerikan. Ada nggak dokter teologi yang masuk neraka? Karena apa? Lihat, tampilkan operator. Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, lanjut, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita. Tahu nggak siapa 99 orang benar yang nggak memerlukan pertobatan? Ini bahasa sindiran, teguran tajam saudara Tuhan.
Kami kalau pendeta, khotbah, banyak mujizat, terkenal, makin sulit bertobat loh. Karena merasa rohani. Pendeta terkenal ditegur, marah. Saya selalu bilang sama jemaat saya, kalau kalian sayang sama saya, tegur saya kalau salah. Malanglah nasib seorang pendeta, hamba Tuhan, gembala, membuat orang sekitar dia takut menegur dia. Malanglah nasib Anda itu. 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bertobat lahir baru sekali. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita bertobat terus menerus. Jangan karena banyaknya pelayanan kita membuat kita tidak memerlukan pertobatan. Jangan sampai tidak memerlukan pertobatan. Sakit sembuh, gak usah lagi kita perlukan. Bertobat harus. Sakit sembuh itu hanya bagian awal aja. Jujur ibu-ibu, Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga gak? Ya niat mati dong. Kalau sembuh melulu, kapan matinya? Makanya doa kesembuhan itu hanya dialamatkan bagi orang gak percaya. Ini penting. Kalau kita naik pesawat ke Singapura, maunya on time atau delay? Mana lebih bagus Singapura daripada surga? Kalau dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? On time lah. Ada apa Kristen ini? Kanker nggak serius loh. Kanker serius bagi orang nggak percaya. Karena dia mati pasti masuk neraka. Bagi orang benar kanker nggak serius. Jawab, kalau kita dari sini ke Surabaya, paling efektif naik pesawat atau jalan kaki? Iya dong. Kalau kita ke surga harus mati. Lebih efektif kanker atau bisul? Ya kanker lebih efektif. Gak ada masalah. Lebih efektif mati ya kanker dong. Bisul lama loh. Delay terus loh. Ini masalah paradigma tata nilai yang gak mengerti firman. Akhirnya kanker nangis, bisul ketawa. Sama saya sama saja itu. Yang saya nangis kalau saya masih bisa bohong. Kalau masih saya maki-maki istri saya nangis lah. Itu dosa. Kalau bisul kanker apa nggak ada masalah lah. Saya 2 tahun yang lalu kritis jantung saya. Mau dilarikan ke Singapura. Saya bilang, mama gak usah dulu. Dok, gak usah. Ada apa? Kita berdoalah. Iya. Saya berdoa, Tuhan kalau ini momentum kau panggil aku ke surga. Tolonglah Tuhan. On time lah. Jangan delay lagi lah. Kalau saya on time, ketemu Nuh, ketemu Daud, ketemu Musa, ketemu Maria, ketemu Esther, ketemu Yesus. Tuhan bilang delay, jadi ketemu kita. Saya lebih baik ketemu mereka daripada kalian ini. Iya loh. Bangga ketemu artis, ketemu Nuh loh. Makanya ibu-ibu kalau sakit parah, Tuhan kalau ini momentum kau panggil, tolonglah on time, gitu aja. Ketawa Anda mengandung kepedihan. Makanya jangan punya kebahagiaan, syukur yang semu dan menipu. Saya bisa khotbah hari ini gak menunjukkan saya lebih dari Anda. Saya bisa khotbah hari ini karena dosaku diampuni. Karena khotbah bisa dosanya gak diampuni. Makanya seringkali menolong saya ya, karena ada kecenderungan semua kita punya kecenderungan sombong. Ada kecenderungan kita. Makanya setiap kali khotbah, kalau hari Minggu saya khotbah 5-6 kali. Setiap kali selesai khotbah, kalau saya di dalam kota, saya pulang, saya langsung bersih-bersih. Kemudian di kamar, saya letakkan muka saya ke lantai. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kau karuniakan hamba, kau pakai untuk menyatakan firman. Tolonglah follow up lah Tuhan. Senangkanlah hatimu, kasihanilah saya. Karena itu bukan karena kebisaanku. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya. Bila kita ialah milikilah tingkat kesadaran yang tinggi bahwa ini semuanya karena anugerah dia. Ya. Gak ada kelebihan orang bisa khotbah dengan orang gak bisa khotbah. Gak ada kelebihan. Makanya gak semua orang percaya bisa khotbah. Yang kedua,
kebahagiaan umum. Ulangi apa? Jujur. Orang Kristen bahagia nggak kalau sakit sembuh? Agama lain bahagia nggak kalau sakit sembuh? Penjahat kalau sakit sembuh bahagia nggak? Berarti sepakatlah kita kesembuhan itu nggak ada istimewanya. Karena agama apapun bahagia kalau sembuh. Kalau kau sembuh, lanjutkan dengan bertobat. Karena sembuh doang itu umum. Ini penting sekali. Supaya kita jangan anti kesembuhan, sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Ayolah. Yang terakhir, kebahagiaan sejati. Kenapa ini kebahagiaan sejati? Kembali kita Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kenapa ini kebahagiaan sejati? Karena dosa diampuni, nama kita tercantum dalam kerajaan surga. Jangan berhenti untuk bertobat. Kalau kalian dengar firman hari ini, ditegur kalian masih pemarah, ditegur kalian masih malas baca Alkitab, ditegur kalian merasa sombong daripada orang lain. Bertobat, bukan besok, hari ini bertobat. Karena kemungkinan ada nanti malam kita meninggal, kan bisa saja. Bertobat, jangan tahan. Ayat 3. Ini dia ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Selama kita nggak mengaku dosa kita, tertekan hidup kita. Ayat 4. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Makanya simpulkan dari ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Jangan Anda berbuat dosa tidak mengakui. Karena khotbah tidak jadi ukuran rohani. Tapi senantiasa hidup benar, bertobat kalau ada dosa, itu rohani. Ini penting. Sampai mati Anda gak pernah mendoakan orang sakit sembuh, gak ada masalah. Sampai mati Anda gak bertobat, masalah. Karena ini penentu. Kenapa ini syukur sejati? Tampilkan Lukas 10, Lukas 10 ayat 20. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Tetapilah bersukacitalah karena. Tadi udah kita baca. Jika satu orang saja bertobat, sisi surga bersorak-sorai. Kalau kita bertobat, minta ampun dosa kita diampuni. Di situ sukacita, berbahagialah dosa diampuni. Berarti selera kebahagiaan kita selaras dengan surga. Kalau Anda bahagia mobil baru, masih selaras dengan agama lain, sama penjahat pun masih selaras. Nggak ada istimewanya. Kalau Anda bahagia sembuh, orang lain pun sembuh bahagia. Tapi kalau berbahagia kita, dosa kita diampuni itu bertobat. Tuhan bilang, jika satu orang saja bertobat, surga bersorak-sorai. Kalau bahagia dosa kita diampuni, kebahagiaan kita selaras dengan surga. Ayo dong. Ini penting sekali. Bagian terakhir. Markus 2 ayat 10 sampai 11. Markus 2 ayat 10 sampai 11. Perhatikan ayat ini ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, apa ayat 12 ayat 11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempatmu dan pulanglah ke rumahmu. Kenapa Tuhan katakan ayat 11? Karena ayat 10. Tuhan katakan ini kesembuhan Tuhan lakukan supaya ayat 10. Apa ayat 10? Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia bukan berkuasa untuk menyembuhkan. Itu kelas rendah. Itu kelas rendah. Tetapi berkuasa, ini paling penting. Makanya Yehova Jireh boleh, Yehova Nisi boleh. Tapi itu tidak menyelamatkan. Yehova Adonai, Yehova Elohim itu menyelamatkan. 10 orang sakit kusta.
Datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang sembuh? Berapa yang mengatakan Yesus penyembuhku? Semua. Yang 9 kau tanya, siapa yang menyembuhkan? Yesus yang menyembuhkan saya. Berapa yang menyatakan Yesus Tuhanku? 1. Itu beda. Maka Yesus penyembuhku itu hanya sementara. Makanya jangan suka sembuh terus, nanti gak mati-mati loh. Tapi Yesus Tuhanku kekal. Ini penting, kalau belajar firman itu mau dimuridkan, walaupun Anda gak sekolah teologi ya, mau dimuridkan supaya ngerti, oh Yehova Jireh, Yehova Nisi, bukan itu yang terutama. Yehova Adonai, Elohim itu yang terutama. Makanya pulanglah dari tempat ini ibu-ibu, jangan main-main dalam dosa lagi. Yang musuhan sama iparnya minta ampun. Ketahu Anda ada unsur kepedihan nih. Yang gak ngomongan sama suaminya pulang ke tempat ini minta maaf. Loh dia duluan salah. Kita minta maaf bukan salah siapa duluan. Pokoknya respon kita tetap akhirnya gak ngomongan sama dia itu tetap salah. Kita minta maaf bicara hubungan kita sama Tuhan supaya diperbaiki. Ini penting. Jangan musuhan sama mertua. Sama menantu. Sampai Tuhan bilang apa? Kasihlah musuh. Bohong lo. Ayolah. Kau tidak pernah mengerti salib Kristus kalau kau enggak jijik dengan dosa. Catat baik-baik. Berbahagialah dosa kita diampuni. Tampilkan Markus 1 ayat 42 bagian terakhir. Markus 1 ayat 42 bagian terakhir. Sama-sama baca ibu-ibu. 1, 2, ya. Teliti. Kata mana dalam ayat ini mewakili keterangan waktu? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Apa yang Tuhan sampaikan di balik kata seketika? Hai umatku, ini gampang. Gak perlu proses, seketika. Yang kedua, hai umatku, mujizat-mujizat seketika itu mujizat terendah. Supaya tuntas mental dukun kita nih, itu mujizat terendah. Berikutnya, hai umatku, semua yang seketika gak ada unsur kekekalannya. Catat baik-baik dong. Lazarus dibangkitkan Tuhan gak? Mati lagi gak? Karena sementara. Yang Anda kenal di Pulau Gadung sana, itu Lazarus Simanjuntak. Beda orangnya. Beda orangnya itu. Mati lagi. Laut dibelah Tuhan gak? Statusnya sekarang terbelah atau gabung? Karena sementara yang seketika. Sekarang bukti kita diampuni dosa kita. Arti dosa artinya tidak taat. Ulangi, apa arti dosa? Adam dan Hawa, jangan kau makan buah itu. Fokusnya bukan buahnya, tapi perintahnya. Kalau kau makan, kau akan mati. Artinya kalau kau nggak taat, kau berdosa maut. Kalau kau nggak makan, kekal. Arti dosa tidak taat. Ulangi. Maka akibat dosa diampuni, kita pelaku firman taat. Pertanyaan, ada nggak perintah Tuhan, hai istri, tanduklah suamimu? Kayaknya senang, suka cita banget orang ini. Ada nggak firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah pada suamimu? Jawab ibu-ibu dengan tegas, istri tunduk pada suami bisa proses seketika atau tahunan. Tumben jujur loh. Sekarang lebih tegas lagi, supaya kita tuntas mental dukunnya. Mana orang Kristen lebih kagum? Melihat mayat di rumah duka didoakan bangkit atau lihat istri tunduk pada suami? Mana lebih kagum? Mayat bangkit karena nggak tuntas mental dukunnya. Saya bingung pendeta merasa dipakai Tuhan mendoakan, ada orang mayat saya doakan bangkit. Nggak ada hebatnya itu. Karena mati lagi nanti orang. Mayat bangkit, lumpuh berjalan, buta celik itu kelas rendah. Istri tunduk pada suami, itu kelas tinggi. Makanya jangan lagi melihat dengan cara orang melihat. Dunia ini pun kagum lihat lumpuh berjalan.
Makanya kesembuhan-kesembuhan Tuhan buat dalam Alkitab dialamatkan kepada orang gak percaya. Supaya percaya Yesus pengampun dosa. Itu tadi Markus. Tujuannya supaya Yesus juru selamat. Bukan Yesus penyembuhku. Ini penting. Saya itu orang Batak. Nggak usah saya kasih tahu juga, Anda tahu. Tahun 70-an saya kuliah teater, kuliah musik. Saya dosen drama musikal dulu. Saya super jorok. Saya kalau nyutradarai kolosal drama musikal, capek, saya tidur di lantai. Pokoknya saya tidur istirahat. Kalau saya cerita gitu sama anak-anak saya, istri saya dari kamar teriak, diam, jangan jorok lu. Karena istri saya super sangat bersih sekali banget. Dia punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketahui ini penderitaan. Anda kalau kurang kerjaan datang ke rumah saya, cari lemari manapun, silakan, yang mana saja, pilih. Geser lemarinya, pegang lantai bekas lemari, pegang, gosok. Angkat tangan Anda, saya jamin nggak ada debu. Di rumah kami nggak ada debu. Anda cari tangga, pegang atas AC, atas lukisan, atas jam dinding, pegang gini. Nggak ada debu di rumah kami. Makanya di rumah kami 2 yang menderita, saya dan debu. Ngerti maksud saya? Tuhan bilang apa? Kasihlah istrimu. Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong. Itu nggak bisa seketika proses. 6 tahun perkawinan saya nggak mampu, jujur aja. Saya nggak mampu rasanya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kau kasih firman sabdamu kepada saya untuk melakukan perlu perjuangan. Istri saya punya sabda lagi, aduh Tuhan tolong, gak mudah. Saya 6 tahun perkawinan saya berlutut, istri saya tidur, saya berlutut, saya tatap dia. Tuhan ujilah saya, tilik hatiku paling dalam. Sedikit pun aku gak niat cerai. Sedikit pun aku gak niat buka cabang. Tapi jujur Tuhan, aku gak mampu melanjutkan perkawinan ini. Kalau dia tidur, aku aman. Kalau dia bangun, aduh Tuhan. Ku aman kalau homilin tidur. Ku susah kalau homilin bangun. Ada aja aturannya. Tapi apa kata Tuhan? Dorong ketawanya sampai batu-batu begitu. Tuhan bilang apa? Ridwan segala sesuatu dari saya. Iya Tuhan, jangan iya, renungkan. Maksudnya Tuhan, istrimu dari siapa? Kaget saya, dari engkau Tuhan. Kalau dari saya, pernah gak salah pilih? Aduh kaget saya, kayak ditampar saya. Yang kedua, kalau dari saya, pasti terbaik gak? Amin Tuhan. Nangis saya sesungguhnya kayak anak kecil. Tuhan dengan segala pencak silat istriku ini terbaik Tuhan. Terbaik Tuhan dari engkau, kata kuncinya dari engkau. Orang yang kalau diampuni dosanya, catat baik-baik. Perkawinannya makin lama makin bahagia. Karena menghargai, dia ampuni dosaku. Oleh karena itu sekali lagi, jangan tunda-tunda bertobat. Untuk mengampuni dosa nggak bisa seketika. Harus Yesus datang ke dunia. Harus disiksa menderita. Harus mati di kayu salib. Dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut. Melucut kuasa maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Untuk itulah dosa kita diampuni. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras. Oleh karena itu, jika ada nilai-nilai dunia ini masih menyita perhatianmu, lembutkan hatimu, tinggalkan semua itu. Kita berbahagia, dosa kita diampuni. Yuk kita nyanyi satu lagu. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang
dosaku. Amin. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Ho, ho, Jauh ke dalam tubir laut Engkau menekan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. betapa besar, Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang Katakan sekali lagi dengan iman. Pengampunan yang kau beri. Pulihkanku. Mari ibu-ibu sekalian, kesembuhan tidak bisa memulihkan kita dalam pengertian yang sebenarnya. Kekayaan bisa khotbah, tidak bisa memulihkan kita dalam pengertian yang sebenarnya. Hanya satu, pengampunan yang Tuhan beri, itulah yang memulihkan kita. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu ibu-ibu, jangan lagi main-main dalam dosa. Arti dosa itu tidak taat. Arti tidak main-main dalam dosa, fokuslah pada perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Supaya kita taati perintah Tuhan, itu menunjukkan kita mau menyatakan kekekalan. Adam dan Hawa kalau taat perintah Tuhan, jangan kau makan buah itu, mereka tidak akan mati. Sebaliknya, kalau kau makan buah itu, kau akan mati. Kalau ada perintah Tuhan, kasihlah musuhmu. Kalau kau taat, kau kekal. Kalau kau tidak taat, kau mati. Tunduklah pada suamimu, kalau kau taat, kau kekal. Kalau kau tidak taat, kau mati. Oleh karena itu, Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Masing-masing dalam 30-40 detik berdoa. Jika ada dosa dan kejahatan kita ditegur secara langsung atau tidak langsung, mintalah ampun kepada Tuhan. Berdoa masing-masing 30-40 detik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni.
Bapa di surga, jika satu orang saja di antara kami bertobat, ada seisi surga bersorak-sorai. Apalagi lebih ya Tuhan. Kami mau minta ampun ya Tuhan. Kami tidak mau lagi kompromi dengan dosa dan kejahatan. Tetapi Tuhan, kalau sampai kami berbuat dosa, tolonglah langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan, supaya kejadian yang gak nyaman ini memberikan pelajaran bagi kami bahwa kami tidak pernah cocok dengan dosa. Kasihanilah kami Tuhan. Jangan ada kemampuan dalam diri kami berbuat dosa tetap gak ketahuan. Kasihanilah kami Tuhan. Roh Kudus follow up kami semua. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran ini dengan segala kekayaan maknanya. Tolong kami mengimplementasikannya. Sehingga kami hidup sungguh dalam kekudusan. Dan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Orang kudus tidak mengejar berkat. Berkat yang mengejar orang kudus. Orang kudus tidak mengejar janji Tuhan. Janji Tuhan yang mengejar orang-orang kudus. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi, terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini. Dengan segala kekayaan maknanya lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas inilah menguraikannya. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku. Berkati Bapak Gembala kami setempat. Berkati hamba-Mu yang melayani di kalangan kaum wanita ini Tuhan. Berkati worship leader, singers, pemain musik, penanggung multimedia, semua yang kami ambil bagian. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jadilah kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab setiap orang yang dikuasai kebenaran tidak akan mungkin dikuasai oleh kekecewaan. Angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hatimu. Terimalah berkat kasih Allah Bapa yang kekal yang tidak pernah berubah, anugerah serta damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan, penyertaan daripada Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang dahsyat memberkati saudara sekalian untuk senantiasa taat menjadi pelaku firman Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.